warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sahabat, kita pun tentu harus banyak berdoa agar selalu dalam lindungan Allah. Tapi bagaimana cara agar doa kita bisa diterima? Yuk kita sambung dulu dengan Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu, amin. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, ini urusan pasang surut, khusyuk kita dalam sholat, juga dalam berdoa Ustadz. Walaupun kita sudah meminta kepada Allah, tetap saja doa ini pun diucapkan barangkali kitanya kurang khusyuk juga. Jadi ya gak diterima, jadi double salahnya Ustadz. Ini khusyuk emang sesuatu. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini doanya dahsyat banget. Wahai Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama, men. Ilmu kalau nggak manfaat ngapain main? Cuman bawa mudorot doang, bener gak? Kita pinter tapi bikin mudorot, bener gak? Ini yang pertama. Wahai Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wahai Allah, lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk. Ini, men. Hati kita kayak khusyuk. Dalam hadis lain, dalam kitabnya Imam Ghazali diceritakan, Allah tidak akan memalingkan mukanya, tidak akan melihat kita, orang-orang yang berdoa tanpa ruhnya. Nah ini, men. Jadi kita ngomong aja loh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kita wirid, kita doa, kita segala macam. Tapi cuman di mulut, cuman di lidah kita doang. Kita nggak berdoa dengan seluruh jiwa raga kita, nggak berdoa dengan roh kita. Untuk orang-orang yang berdoa cuman sekedar bibir dan mulut doang, yang nggak dari dalam hatinya berdoa kepada Allah, Allah tidak memandang orang itu. Artinya doanya dicuekin. Bener kan ini? Kalau orang yang berdoa tidak dengan hati yang khusyuk, bener gak? Yang ketiga, wahai Allah, lindungi kami dari doa yang tidak dikabulkan. Oh, dahsyat gak? Ya gimana mau dikabulin tadi doa yang kedua, bener gak? Dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan ini para dalam ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf itu diajarkan bahwa sebenarnya segala sesuatunya, skenario itu telah ditentukan oleh Allah. Kalau doa kita cocok dengan skenario-nya Allah, maka doa kita sebut dikabulkan, benar gak? Karena doa kita sesuai dengan skenario Allah. Skenario Allah udah kayak begitu tuh, benar gak? Kalau doa kita tidak dikabulkan, maka dalam ilmu tasawuf ini dikatakan kita jauh dari skenario Allah. Artinya kita memiliki keinginan-keinginan yang jauh dari skenario Allah, benar gak? Nah itu sebabnya kita masuk kepada doa yang keempat. Dan wahai Allah, lindungi kami dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Ini makanya kita keinginan-keinginan kita itu jauh dengan skenario besarnya Allah. Maka yang keempat itu kenapa bisa jauh? Karena kita memiliki nafsu, hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Mau lagi, nggak ada selesainya. Nah, inilah sebetulnya yang kita harus pahami. Nah, kalau kembali kepada khusyuk tadi, dia langsung 4 kaitannya doa kita kepada Allah, 4 itu. Kalau keempat ini kita tidak lakukan, maka inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Summa asfala safilin, benar gak? Bahwa sebetulnya makhluk itu, manusia itu telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Sampai kemudian manusia itu melakukan berbagai menuruti hawa nafsunya yang tidak pernah terpuaskan tersebut. Jauh dari Allah. Sehingga doa-doanya gak ada yang memper-memper dengan skenario Allah. Hatinya gak khusyuk. Dia doa cuma mulut sama lidahnya doang, benar gak? Dia punya ilmu tapi ilmunya malah membawa mudorot. Mereka inilah yang kemudian summa radadnahu asfala safilin. Maka mereka akan turun menjadi makhluk yang sangat hina. Gitu. Back to you, Fit. Baik Ustadz, nah apakah mungkin ini yang terjadi pada sahabat kita ini? Beliau bertanya, jika kita sudah berusaha dan berdoa tapi belum juga dikabulkan.
doa ini sebetulnya ada dua jenis doa sebenarnya doa itu. Ada doa yang merupakan misalnya ya pertandingan sepak bola Indonesia lawan Vietnam. Ini kan final Indonesia lawan Vietnam. Lalu kita doa, wahai Allah, tolonglah hari ini aku ingin menang. Ini doa yang sifatnya sepenuhnya enggak ada urusannya sama kehidupan bahkan duniawi kita juga enggak ada, cuma doa mudah-mudahan menang, mudah-mudahan gitu kan. Tapi ada doa kedua, inilah doa yang sifatnya ada urusannya dengan kehidupan kita di dunia dan ada urusannya dengan kehidupan kita di akhirat. Nah, doa-doa semacam inilah sebetulnya yang kita berusaha untuk yang 4 tadi kita jauhkan, sehingga keinginan kita untuk urusan dunia itu dekat, memper dengan skenario-nya Allah. Itu sebabnya dalam Islam kita juga diajarkan ketika kita bimbang dalam mengambil satu keputusan, apakah itu mengenai jodoh, apakah itu mau pindah kerjaan baru, apakah itu kita mau pindah rumah dan sebagainya. Suatu keputusan penting strategis dalam hidup kita diajarkan untuk sholat istikharah. Sholat istikharah itu maknanya ya tadi itu. Bagaimana supaya kita bisa mendekatkan keinginan kita dengan skenario besarnya Allah. Baik David. Oke Ustaz, berarti kita harus ridho mengikuti skenario Allah dan harus juga khusyuk dalam meminta kepada Allah. Nah, yang menarik nih Ustadz mengenai nomor 4 itu bahwa manusia itu memang pada umumnya nggak pernah bisa puas. Maka ada kata problem manusia itu terletak di harta, tahta, dan wanita. Ya biar orang Indonesia pintar aja pokoknya nyarinya jadi kayak puisi gitu. Harta, tahta, wanita, biar tata gitu kan. Itu mah pinter-pinter orang Indonesia aja itu nyari biar gampang diingat harta, tahta, wanita. Sebenarnya nggak mesti harta tahta wanita. Lah kalau yang wanita bagaimana? Harta tahta dan laki-laki, bener gak? Bener gak? Jadi intinya adalah nafsu kita tidak terpuaskan untuk mencari harta. Karena kita merasa dengan harta yang lebih banyak, kita merasa mempunyai power yang lebih kuat. Kita merasa menjadi lebih tenar, menjadi lebih terhormat. Nih harta, bener gak? Yang kedua tahta. Tahta juga sebetulnya mengenai power. Kalau yang harta tadi adalah financial power, kekuatan yang kita peroleh karena keuangan kita, kekayaan kita. Yang kedua adalah tahta, yaitu kekuasaan, kekuatan yang kita peroleh dari kekuasaan. Yang dengan kekuasaan ini sama. Kita bisa ngatur orang, kita tenar, kita dihormatin orang dan sebagainya, bener gak? Dan yang ketiga, wanita. Nah, ini Allah mengatakan, hadis juga banyak mengatakan bagaimana Allah menciptakan kita ini untuk tertarik pada lain jenis, benar gak? Nah, nanti kita bedakan lagi. Di sini bisa kita bedakan dengan jelas nih, bahwa ketertarikan kita pada wanita untuk level nyawa, benar gak? Untuk level nyawa, itu adalah ketertarikan pada fisiknya. Kita ingin wanita yang cakep, yang seksi, lalu kita berimajinasi bahwa wanita yang seksi ini, yang cantik ini bisa memuaskan nafsu kita, nyawa kita. Ini sangat berbeda dengan cinta. Karena cinta sebetulnya adalah pertemuan kembali ruh yang dulu pernah dijodohkan Allah waktu kita di alam ruh dulu. Jadi itu bukan soal jasad lagi, bukan soal cantik parasnya, bukan soal seksi badannya dan sebagainya. Tapi itu adalah reuni, pertemuan kembali ruh yang dulu dijodohkan Allah waktu di alam ruh. Ini adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, untuk harta, tahta, dan wanita ini, atau boleh kita sebut untuk dorongan manusiawi untuk menikmati dunia ini harus benar-benar kita kembalikan pada jalannya Allah. Ada 3. Yang pertama, selalu cari yang halal saja. Harta cari yang halal aja. Percuma ente cari yang haram juga percuma. Karena yang halal pun kalau emang rezeki kita segitu pasti segitu. Ngapain cari yang haram? Kalau kita bisa dapetin yang haram, maka kita bisa dapatkan sejumlah yang sama dengan cara yang halal.
Ingat, harta belum jadi rezeki kita, bener nggak? Harta baru jadi rezeki kita kalau kita udah lakukan 3 hal kan. Kita pakai beli makanan, masuk dalam perut, keluar. Kita pakai untuk beli sesuatu, kemudian dia usang. Dan yang ketiga, kalau kita ambil lalu kita gunakan untuk sedekah, dan inilah yang akan kekal. Itu untuk harta. Cari yang halal saja. Rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Selalu dah kita ngomong gitu. Yang kedua, tahta. Tahta ini amanah dari Allah ke kita yang dimintai pertanggungjawabannya nanti, bener gak? Kalau bisa nolak jabatan mah kita nolak jabatan, nah gitu kira-kira, bener. Kalau bisa nolak jabatan, nolak jabatan, bener gak? Tapi karena Allah punya rencananya, punya skenarionya. Jadi kita itu udah nolak jabatan masih terus aja. Allah bilang jangan nolak, ini udah skenario gue, ente emang harus menjabat, bagaimana, bener gak? Itu sebabnya para sahabat dulu itu mentolak-tolakan tuh, nggak mau menjabat karena tahu konsekuensi yang sangat berat. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, wah benar gak? Bahkan kalau ada seseorang yang kelaparan di zamannya Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab lah yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Beliau itu suka keliling-keliling malam-malam di Madinah melihat apakah ada orang-orang yang kelaparan pada saat itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu menemukan ada seorang ibu yang anak itu nangis terus. Lapar. Ibunya selalu menjawab, sabar ya nak, ini kan ibu lagi masak. Sabar ya nak, ibu lagi masak. Anaknya terus begitu. Tapi nggak selesai masaknya. Ketika Umar bin Khattab mengetuk pintunya dan melihat ternyata yang dimasak oleh ibu itu adalah air dan batu. Ini cuma teknik buying time supaya anaknya ketiduran. Nah, langsung Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal, mengambil makanan, memberikan makanan kepada orang. Begitu tanggung jawabnya orang yang punya tahta, men. Jangan sangka enak menjabat, men. Kalau bisa menolak, bener gak? Yang ketiga, wanita. Wanita ini juga tanggung jawab. Kan kita ambil wanita itu dengan perkataan waktu akad nikah ini. Kan pakai namanya Allah kita ngambil wanita itu untuk jadi istri kita. Sehingga tanggung jawab kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Tanggung jawab kita juga, men. Ente ya Allah. Kalau kita ngomong tentang love ya, tentang cinta ya, tentang bertemunya jodoh ya, bukan tentang kenikmatan sesaat dengan wanita yang haram, bener gak? Yang ente belum nikahin, ente bagaimana itu? Hidup kagak berkah, men. Back to you, Fit. Tapi kayaknya kasihan juga ya. Posisi perempuan di dalam cerita kita ini nggak asik ya. Jadi sebenarnya di dalam agama kita ini, agama Islam kita ini, bagaimana posisi wanita itu, Ustaz? Ya Allah. Waduh. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa yang paling patut aku cintai ya Rasulullah? Allah, kata Rasul. Siapa lagi setelah Allah? Rasulnya. Siapa lagi setelah Rasulnya? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Gelo gak 3 kali. Siapa lagi? Ayahmu. Benar kan? Ini menunjukkan bahwa wanita itu dalam Islam adalah yang membuat ngandung sekian lama yang paling repot, men. Kalau kita sama laki-laki ya, udah kita buah ya, kita hidup normal-normal aja, bener. Lah wanita sebagai dampak dari pembuahan itu, kan dia harus hamil sekian lama, harus melahirkan segala macam. Sehingga dalam Islam wanita mendapat tempat yang luar biasa hebatnya, benar gak? Sehingga kita harus selalu mengingat-ingat lah kalau kita mau berhubungan dengan wanita yang dilarang oleh agama, benar. Artinya ente belum menikah mau ente hubungan sama, hati-hati, men. Rasulullah SAW waktu itu pernah bersabda, bagaimana kalau yang dizinahi itu adalah ibumu? Bagaimana kalau yang disinahi itu adalah anak perempuanmu, benar gak? Ini menunjukkan betapa kita harus menghormati wanita dalam Islam. Tentu wanita juga menghormati laki-laki karena ar-rijalu qawwamuna. Balance. Laki-laki nggak boleh mandang remeh perempuan nggak, apalagi nggak boleh mandang remeh laki-laki, benar gak? Back to you, Fit. Terakhir, Ustaz, ini boleh Ustaz jawab, boleh juga enggak? Karena mungkin di luar konteks kita ya. Tapi saya melihat di Timur Tengah malah wanita itu harus pakai cadar full face, terus terbatas gerakannya, itu gimana, Ustaz? Ini ada perbedaan budaya.
ada perbedaan budaya antara di Timur Tengah dengan di Indonesia. Perbedaan budaya ini menyebabkan perbedaan mazhab yang diikuti. Nah, ini men. Di Timur Tengah budayanya memang ada sex segregation. Jadi dalam budaya itu ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Sebetulnya bukan aja di Timur Tengah, di sekolah-sekolah Kristen di Eropa, juga di Amerika dan di negara-negara barat lain, itu juga dikenal pemisahan sistem pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini bukan sekedar di Timur Tengah, tapi di tempat-tempat lain juga dikenal ada pemisahan sistem pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia kita lebih cair, di mana hubungan laki-laki dengan perempuan di Indonesia ini kita tidak menggunakan faham sex segregation. Itu sebabnya kalau kita ke Arab Saudi misalnya, itu di situ wanita-wanitanya selalu pakai cadar, benar gak? Tapi kalau dibuka itu cadarnya pakaian luarnya yang warna hitam itu, dalamnya itu pakaian ini, benar gak? Pakaian ameles kayak gitu-gitu, pakaian yang seksi-seksi gitu, tapi ditutup oleh cadar yang hitam itu, benar gak? Di Indonesia enggak. Jadi wanita-wanita di sana ya kalau itu masuk rumah itu ntar laki-laki belok kanan, perempuan belok kiri, benar gak? Yang perempuan belok kiri itu udah karena mereka udah sesama wanita, itu dia gantung tuh itunya segala macam cadar hitamnya segala macam. Waktu digantung baru begini, benar gak? Nah, sedangkan di Indonesia kita pakai jilbab mulai dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi seharian, nggak pernah kita copot-copot, nggak pernah kita ganti-ganti, bener gak? Sebagai implikasi, sebagai konsekuensi dari tidak adanya pemisahan laki-laki dan perempuan. Jadi kita nggak bisa bilang yang mana lebih bagus daripada yang mana, bener gak? Semuanya punya konsekuensi. Karena di Indonesia kita campur laki-laki sama perempuan, maka kita pakai jilbab setiap saat mulai dari keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah seharian kita selalu pakai jilbab karena laki sama perempuan nggak dipisah tempat kerja dan sebagainya. Kalau di Saudi karena dipisah, dia sekali-sekali doang, kalau keluar rumah doang pakai, kalau udah sesama wanita nggak pakai. Jadi ini masalah budaya, tapi Islam kan bukan cuma buat orang Arab, Islam buat semua umat manusia sehingga tiap-tiap budaya tetap dapat mengikuti prinsip-prinsip nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Back to you, Fit. Kan makin tahu aja, Ustaz. Pertanyaan lah. Lagian kan udah dibilangin gak usah dijawab, gak apa-apa. Oke, Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.